A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu sadaqallahul azim. Mana Pak? Mau tulis dulu. Menulis Pak ya. Yang tulis yang Oh iya Pak. Ya Pak. Satu ayat Pak. Duh. Iya Pak. Iya. Ini Pak sudah ayatnya Pak. Tapi baru satu ayat Pak, 2 ayat ya. Hah? Berapa ya? Ini Pak, ya Pak. Ya Pak. Oke Pak. Teori belajar. Ya Pak. Terima kasih Pak. Untuk teori belajar itu yang kita sudah belajar ada 5 Pak. Yang pertama teori belajar behavioristik, yaitu teori belajar ini lebih melihat proses pembelajaran itu dari perubahan tingkah laku. Jadi teori belajar behavioristik ini menilai atau melakukan proses pembelajaran itu dikatakan belajar apabila ada perubahan perilaku dari peserta didik. Jadi setelah terjadi interaksi antara stimulus dan respon, itu yang menurut teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme, yaitu teori belajar yang berpusat kepada peserta didik, di mana teori ini memandang bahwa peserta didik itu adalah subjek utama dari proses pembelajaran.
Jadi kesempatan itu diberikan kebebasan untuk mencari ilmu, menggali-gali ilmu sebanyak mungkin sesuai dengan minat mereka, tapi tetap dibimbing oleh guru. Kemudian dari belajar humanistik. Nah, terus tujuan pembelajaran Pak ya, tujuan pembelajaran juga adalah ini Pak, itu pernyataan-pernyataan yang berisikan capaian apa yang akan dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kalau dulu itu tujuan belajar itu dari kompetensi dasar. Kalau tujuan pembelajaran PBL, problem based learning, yaitu siswa diharapkan untuk melakukan proses pembelajaran itu dari masalah, menyelesaikan masalah, menganalisa masalah. Dan kalau PJBL, pembelajaran dengan proyek, jadi siswa diharapkan untuk berpikir, menganalisis, kemudian melihat suatu permasalahan, kemudian disimpulkan. Kalau dari PJBL boleh diterima. Kalau asesmen itu adalah satu cara untuk menyimpulkan atau mencari informasi tentang keberhasilan siswa dalam suatu proses pembelajaran. Jadi dilakukan asesmen untuk mengumpulkan informasi tentang keberhasilan siswa. Asesmen itu ada 3 asesmen awal, itu dilakukan ketika awal kita ingin menyampaikan suatu materi pembelajaran. Kemudian formatif, yaitu di pertengahan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran, pertengahan pembelajaran, pemahaman siswa. Kemudian ada asesmen sumatif. Sumatif ini adalah asesmen yang dilakukan di akhir pelajaran untuk mengetahui semua proses dari awal sampai akhir pembelajaran bagi siswa. Dan kalau ya kurang dengar Pak. Oh ya, ininya Pak, modul ajarnya nggak ditampilkan Pak? Tapi yang di sini nggak? Boleh tampilkan Pak? Oh ya. Ya Pak. Iya Pak. Tampil Pak. Ya Pak. Langsung di sini Pak siswanya, teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siswa-siswi sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran kita adalah seperti biasa mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh teman, silakan. Ya, selesai. Ya. Itu tadi menyanyikan lagu kebangsaan kita. Selanjutnya sebelum kita masuk materi, selanjutnya kita membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu. Silakan buka Al-Qurannya, baca Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ya, terima kasih telah membaca Al-Quran ayat 21, karena ayat ini nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari. Baik, untuk memulai, Bapak akan menyebutkan dulu judul pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ketentuan pernikahan menurut Islam. Kemarin kita belajar di bab
8 yang kalau yang hari ini kita belajar di bab 9. Ada yang masih ingat dengan pelajaran kita di bab 8 kemarin tentang adab menggunakan media sosial? Mati lagi tadi Pak. Ya, lanjutkan ya. Kemarin kita di bab 8 kita mempelajari tentang adab menggunakan media sosial. Jadi Bapak ingatkan kembali kepada siswa-siswa Bapak ya, kita lebih kemarin sudah mempelajari tentang adab ya, terapkanlah bagaimana hal-hal yang baik dalam menggunakan media sosial ya, terutama kita harus melihat konten-konten yang baik, kemudian mengirimkan konten-konten yang baik, tidak menimbulkan permusuhan, perpecahan ya, kemudian hal-hal yang menggunakan media sosial itu yang bermanfaat ya, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak.